Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian di rumah sehat selalu ya. Jangan lupa kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Terus juga imunitas diri kalian selalu dijaga ya. Apakah anak-anak di rumah sudah siap untuk mengawali pembelajaran hari ini? Ibu harap kalian sudah siap ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Sebelum Ibu membahas materi hari ini, alangkah baiknya kita pemanasan terlebih dahulu ya anak-anak, agar nanti jikalau kita melakukan penggerakan atau praktek di dalam video ini, anak-anak tidak terjadi cedera di rumah. Jadi kita melakukan pemanasan terlebih dahulu. Mari kita pemanasan terlebih dahulu. Ibu akan memberikan contohnya kepada anak-anak. Baik, anak-anak di rumah, mari kita melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Kita mulai ya pemanasannya. Baik, sekarang kita akan memasuki materi ya anak-anak. Nah, ada yang tahu pertemuan materi kemarin itu tentang apa? Coba Ibu mau lihat nih. Kira-kira ada yang masih ingat gak? Jadi, pertemuan kemarin itu membahas tentang elemen gerak tari ya anak-anak. Nah, elemen gerak tarinya apa aja sih? Ada yang masih ingat gak? Iya, bener. Itu ada ruang, waktu, dan juga tenaga. Jadi kita mengulas lagi materi pertemuan yang kemarin ya anak-anak. Nah, elemen gerak tari. Kita itu makhluk hidup sangat membutuhkan sekali yang namanya bergerak. Bahkan bergerak itu udah menjadi suatu kebutuhan untuk kita dan juga sebagai satu kehidupan dari kita. Nah, gerak yang dilakukan makhluk hidup ini mengisi ruang dan juga waktu. Dan ketika makhluk hidup bergerak itu sangat memerlukan tenaga. Jadi, ruang, waktu, dan tenaga itu tidak dapat dipisahkan anak-anak. Setiap tari juga memiliki ragam gerak. Nah, ragam gerak itu berbeda-beda tetapi tetap memiliki kesamaan yang sangat sempurna. Ya, yaitu gerak yang membentuk ruang, membentuk waktu, membentuk tenaga dalam melakukan gerak tersebut. Karena pertemuan kemarin sudah membahas tentang elemen ruang, untuk pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang elemen tenaga. Pasti anak-anak di rumah itu kalau melakukan aktivitas itu pasti menggunakan tenaga dong. Entah itu kalian membantu ibu di rumah, atau kalian itu sedang olahraga, atau juga kalian sedang bermain, itu pasti sangat membutuhkan tenaga. Tetapi kalian juga tidak mengetahui lebih dalam tenaga apa sih yang dibutuhkan dalam aktivitas-aktivitas tersebut. Nah, Ibu akan membahas lebih dalam lagi. Setiap penggunaan tenaga di dalam gerak tari ini hampir sama dalam melakukan aktivitas di rumah. Bedanya kalau gerak tari ini memiliki volume dan juga intensitasnya. Nih, Ibu akan menjelaskan ya, apa saja isi penggunaan tenaga dalam gerak tari itu.
Yang pertama, ada intensitas. Nah, intensitas ini sangat berkaitan dengan kuantitas tenaga dalam tarian yang menghasilkan tingkat ketegangan gerak. Itu yang intensitas. Terus juga yang kedua ada aksen. Nah, kalau aksen ini ialah suatu yang muncul ketika dilakukan secara tiba-tiba maupun kontras. Dan juga yang ketiga ada kualitas. Nah, kualitas ini juga sangat berkaitan dengan cara penggunaan atau penyaluran tenaga jika gerak yang dilakukan ini memiliki intensitas yang sangat tinggi. Tentu saja sangat memerlukan tenaga yang kuat dan juga sebaliknya. Nah, gerakan ini bisa kita lakukan dengan intensitas rendah dan memerlukan tenaga yang sangat lemah juga bisa ataupun sedikit, dan juga sebaliknya. Tanpa tenaga tidak mungkin dapat dihasilkan gerakan yang baik, karena tenaga itu sangat diperlukan sekali di dalam suatu gerakan maupun dia gerak di dalam tari maupun aktivitas yang sering kita lakukan sehari-hari, karena emang tenaga itu merupakan kekuatan bagi diri kita sendiri. Misalnya jika kita ataupun jika anak-anak sekalian di rumah menggerakkan tangan ke depan, ke belakang, itu kan sangat diperlukan tenaga dalam tari. Contohnya seperti ini, mendorong, menarik, itu akan sangat memerlukan tenaga. Bagaimana kita mendorong barang yang di depan dengan kekuatan penuh maupun dengan kekuatan sedikit. Kita melihat juga beban di depan itu bagaimana, bebannya itu beratkah atau ringankah. Jika berat, otomatis kita akan memberikan tenaga lebih, dan jika barang yang di depan itu ringan, kita juga akan menyesuaikan dengan tenaga kita, yaitu dengan biasa saja, tidak perlu menggunakan tenaga yang penuh. Untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan mempraktekkan bagaimana gerak tersebut dilakukan. Jadi anak-anak bisa mencontohkan di rumah ya. Nah, anak-anak sekalian, sekarang Ibu akan mencontohkan gerakan ketika mendorong beban di depan itu berat. Kalian akan menggunakan tenaga yang penuh. Dan jika beban di depan itu ringan, kalian juga akan menggunakan tenaga yang sedang. Sekarang Ibu akan mencontohkan gerak-gerak tari yang termasuk dari elemen tenaga. Yang pertama, ada gerakan dengan lembut. Contohnya seperti ini. Anak-anak bisa mempraktekannya di rumah ya. Kemudian Ibu juga akan mencontohkan gerak tari yang elemen tenaganya itu mempunyai elemen tenaga yang penuh. Contohnya seperti ini. Terus juga ada elemen tenaga yang membutuhkan tenaganya itu sedang. Contohnya seperti ini. Anak-anak, Ibu akan mencontohkan satu gerak tari yang memerlukan tenaga ya, diiringi oleh lagu Menanam Jagung. Kalian bisa menirukannya di rumah ya. Boleh dengan hasil gerak eksplorasi kalian. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangku, cangku, cangku yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam.
video gerak tari menanam jagung, kira-kira menurut anak-anak sekalian, tenaga yang dibutuhkan dalam kita menanam jagung itu seperti apa sih? Coba ibu mau dengar. Iya, kalau misalnya menanam jagung itu kita memerlukan tenaga yang cukup saja, sedang. Ketika kita menebarkan benih-benih, itu tenaganya sedang saja. Nah, nanti anak-anak bisa mengeksplorasi gerakan-gerakannya ketika menanam benih. Nah, kira-kira kalau misalnya anak-anak melakukan aktivitas pekerjaan di rumah, contohnya ketika menyangkul, ketika membantu ibu di rumah, itu kan membutuhkan tenaga yang seperti apa? Iya, itu membutuhkan tenaga yang besar karena keringat yang dikeluarkan juga cukup banyak. Jadi anak-anak bisa memperhatikan tenaga mana yang diperlukan ketika kegiatan tersebut berat ataukah ringan. Nah, kalau misalnya berat, anak-anak juga bisa mencukupkan tenaganya untuk kegiatan yang berat ya. Nah, anak-anak bisa mencontohkan di rumah dengan tarian yang tadi, atau anak-anak bisa mengembangkan kembali gerakan tari tersebut. Kesimpulan yang dapat kita simpul hari ini adalah semua gerakan itu memerlukan tenaga. Nah, tenaganya itu juga harus kita porsir ya, dan ada intensitasnya. Anak-anak bisa melakukan tenaga itu dengan cukup dan harus tahu di mana tempatnya. Ibu harap ketika anak-anak melakukan gerak tari harus menggunakan tenaga ya, agar terlihat lebih semangat dan ceria. Dan ibu juga berharap apa yang ibu sampaikan tadi, anak-anak bisa memahami dengan cerdas dan cermat. Ibu harap anak-anak tetap semangat ya dalam pembelajaran kali ini, walaupun kita cuma hanya bisa bertemu lewat video. Ibu rasa pertemuan kali ini sudah cukup sampai di sini. Terima kasih untuk anak-anak semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Dadah anak-anak, semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat ya. Saya Dea Sania pamit undur diri. Dadah.